hindarilah sebanyak mungkin membenci temanmu karena kesalahan kecil. Nah, kalau ini tentang pendidikan. Most men and women by birth or nature lack the means to advance in wealth or power, but all have the ability to advance in knowledge. Semua manusia, baik karena kelahiran atau secara alami, lack the means to advance. Kekurangan sarana untuk kaya atau kuat. Sebagian besar orang kekurangan sarana untuk kaya atau kuat. Kayak kita ini kan kelihatannya susah untuk kaya, susah untuk kuat. Kita orang biasa-biasa saja. Kalau dari sisi kekayaan dan kekuatan, kita mungkin agak berat. Tapi but all have the ability to advance in knowledge. Semua orang punya kapasitas, punya kemampuan yang sama untuk berkembang dalam pengetahuan. Jadi mungkin dalam hal kekayaan atau kekuasaan kita ini tidak ada apa-apanya. Ada orang tertentu yang kuat di situ. Tapi semua orang oleh Allah diberi fasilitas yang sama untuk berkembang dalam pengetahuan. Tidak ada yang didiskriminasi oleh Allah. Semuanya punya kapasitas, punya intelijensi untuk berilmu. Jadi orang tidak bisa alasan saya tidak pinter, ini sudah takdir mungkin Pak. Tidak. Kemungkinan kalau tidak pinter kamu tidak tekun aja. Fasilitasnya sama, semua orang sama. Tapi kalau tidak kaya, tidak punya kuasa, bisa. Karena tidak semua orang bakat kaya. Kadang-kadang kaya itu kan ada unsur bakatnya juga. Kayak saya ini mungkin tidak terlalu bakat. Kalian juga dari wajahnya juga tidak terlalu bakat. Nah, tapi kalau pengetahuan semua orang punya. Karena memang cirinya manusia itu berpikir. Berpikir itu nama lain berpengetahuan. Jadi jangan beralasan untuk belajar. Karena semua orang punya fasilitas yang sama. Entah sekolah, entah tidak sekolah, entah resmi, entah tidak resmi, tetap semua orang harus belajar. Karena kita punya fasilitas yang sama. Allah itu ketika memberi fasilitas, nanti kan dihisab, ditanya, fasilitas yang kuberikan kamu pakai untuk apa? Diberi akal, diberi intelijensi, kamu gunakan untuk apa? Oke, yang pertama itu. Yang kedua, educate the children and it won't be necessary to punish the man. Didiklah anak-anak kecil, maka nantinya kita tidak perlu lagi menghukum orang dewasa. Kenapa? Ya kalau kita didik sejak kecil, berarti nanti dia jadi orang yang beres, orang yang benar. Berarti apa? Tidak perlu lagi nanti kita hukum, dia sudah baik. Yang pendidikannya beres, biasanya tidak perlu lagi kita hukum. Jadi educate the children and it won't be necessary to punish the man. Didiklah anak-anakmu dan nantinya kamu tidak perlu lagi butuh hukuman untuk mereka karena mereka sudah terdidik. Kalau ini sederhana. Yang terakhir tentang pendidikan, a man is never a big as when he is on his knees to help a child. Orang dewasa itu tidak pernah lebih besar dibandingkan ketika dia berlutut untuk membantu anak kecil. Ini bisa simbolis, bisa letterlek. Simbolis berarti
orang itu justru dia jadi besar kalau merendah. Letterlek berarti orang dewasa itu justru kebesarannya terletak saat dia membantu anak-anak. Ini dua-duanya bisa. Jadi intinya justru kemuliaan, kebesaran itu ada ketika kita merendahkan diri. Untuk, ya kalau orang tua berarti membantu mendidik anak-anak. Jadi itu pandangan-pandangannya Pythagoras tentang pendidikan. Oke, itu potongan-potongan pandangan. Sekarang kita ngaji sebentar ayat-ayat Pythagoras. Ya, jadi ada satu naskah yang judulnya, kata banyak orang ini peninggalan Pythagoras. Terus disebut Pythagoras Golden Verses, ayat-ayat emas Pythagoras. Ada kata emas, saya ingat tulisannya Aristoteles tentang Pythagoras. Di antara karomahnya Pythagoras, itu satu ketika di arena Olimpiade, Pythagoras ini membuka kakinya. Jadi kakinya ditunjukkan ke orang banyak dan orang melihatnya kakinya Pythagoras itu berkilau, kayak terbuat dari emas. Jadi itu di antara keajaiban yang dilakukan oleh seorang Pythagoras. Oke, cuma ini bukan itu. Ini Golden Verses. Golden Verses isinya 71 ayat. Hanya saja tidak mungkin saya baca 71 dijelaskan satu-satu. Nanti kamu cari sendiri. Saya bawa potongan-potongan beberapa ayat Pythagoras. Oke, diawali dengan, itu bukan bismillah ya. Ya, meskipun kalimatnya bisa ke sana. Pertama, sembahlah Tuhan sebagaimana telah ada dan ditetapkan dalam hukum. Sembahlah Tuhan. Jadi ya dalam hukum itu maksudnya sesuai aturan. Kalau bahasa kita sesuai syariatnya. Jadi ayat Pythagoras dibuka dengan sembahlah Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu kalau kita sekarang hari ini. Oke, 2, 3, 4 saya loncati tentang ketuhanan sebenarnya. Saya awali dari 5. Katanya Pythagoras, ini pesan, di antara semua manusia, jadikanlah sahabat mereka yang menegaskan dirinya dengan kebajikan. Jadi ini tentang mencari teman. Selalu dengarkan nasihat-nasihat mereka dan ambil teladan dari kebajikan dan tindakan bermanfaat mereka. Cari teman yang tegas kebaikannya, yang jelas baik. Karena apa? Teman itu mempengaruhimu. Mungkin tidak kata-kata, mungkin tidak tindakannya, tapi auranya mempengaruhimu. Paling tidak. Kalau berteman dengan orang yang keras, kasar, sedikit banyak kalian akan terpengaruh. Berteman dengan orang yang lemah lembut, bukan lemah gemulai ya, ya kamu akan terpengaruh lemah lembut. Kan kayak peribahasa itu, kalau berteman dengan penjual parfum, kamu akan ikut wangi. Berteman dengan perokok, kamu akan bau asap rokok. Berteman dengan penjual apa? Yang tukang besi, ya, kamu juga akan ikut bau hangus dan seterusnya. Jadi teman itu mempengaruhimu. Kalau di teori kayak di Hasrat Inayat Khan kemarin kan ada medan-medan energi, setiap orang dengan medan energinya.
medan energi ini saling menelan. Kalau kamu jiwa yang kuat, kamu yang bisa mempengaruhi temanmu. Tapi kalau jiwamu lemah, kamu dipengaruhi oleh temanmu. Saya tidak tahu siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Cari yang aman saja, ambil teman yang baik. Kalau punya teman yang baik, kamu akan dapat manfaat banyak. Nasihat-nasihatnya dan contoh teladan darinya. Makanya mungkin dulu orang tuamu waktu pesen kamu mau kuliah kan pesannya cari teman yang baik. Karena seseorang itu cerminan dari temannya, cerminan dari jiwanya. Kamu kan kadang kalau punya teman tidak cocok dengan jiwamu kan tidak seret. Kalau kamu lembut, punya teman kasar itu kan kamu tidak kerasan. Dia tidak bisa jadi cerminmu. Yang bisa jadi cerminmu itu yang mirip kayak kamu. Kamu cerewet, kok punya teman pendiam. Ini dua-duanya mesti tidak kerasan. Yang satu sebel, ini punya teman kok ngomong terus tidak diam-diam. Yang satu juga gelisah, ini punya teman tidak ngomong-ngomong, jangan-jangan nggak suka sama. Ya kan, frekuensinya beda. Nah, ini biasanya terus siapa yang energinya lebih kuat, dia yang menang, dia yang makan. Jadi kalau yang energinya lebih kuat yang cerewet, ya nanti lama-lama yang pendiam ini terpengaruh jadi cerewet. Tapi kalau yang kuat yang pendiam ini, mungkin yang cerewet lama-lama juga jadi pendiam. Karena diajak ngomong gak respon-respon, akhirnya menang kabeh. Jadi maka hati-hati cari teman. Jadi kalian adalah cerminan dari temanmu sebenarnya. Seperti apa temanmu, kira-kira tidak jauh disitulah kalian. Dan hindarilah sebanyak mungkin membenci temanmu karena kesalahan kecil. Kalau sudah punya teman, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang salah, kadang-kadang keliru. Tugasnya harusnya saling mengingatkan. Jangan kalau temanmu salah kecil dikit aja terus putus persahabatan kita. Aku benci, gak mau ketemu lagi. Enggak. Jadi ya kalau kesalahan-kesalahan kecil yang luaslah hatimu. Saudaramu itu kan juga manusia. Kadang bisa keliru, kadang bisa salah ngomong, salah langkah. Masa sama temen aja salah ngomong dilaporkan polisi kan enggak. Ya, sekarang kan banyak begitu. Janganlah. Jadi kalau hanya kesalahan-kesalahan yang tidak esensial, maafkanlah, jangan dibenci. Nah, itu rumus hidup awal dari Pythagoras. Karena kunci kesuksesan nanti ada di sini. Makanya Pythagoras mendirikan brotherhood, semacam torekot, biar bisa bareng-bareng orang yang punya frekuensi sama, biar lebih cepat untuk mencapai ideal yang diinginkan. Terus yang kedua, ini tentang hal lain lagi. Ini saya loncat-loncat karena kalau saya urut sampai 71 waktunya nggak nyampe. Ketahuilah semua hal seperti yang sudah aku sampaikan, dan biasakan dirimu menaklukkan dan mengalahkan hal berikut: kerakusan, kemalasan, nafsu, dan kemarahan. Jadi perhatikan 4 hal ini. 4 hal ini adalah faktor yang paling banyak menaklukkan, mengalahkan, dan menghancurkan orang. Rakus, malas, nafsu, dan marah. Tadi kemarahan sudah dijelaskan bisa membuat orang kehilangan kontrol. Nafsu, ambisi membuat orang kadang menghalalkan semuanya. Males membuat orang tidak ngapa-ngapain. Rakus juga membuat orang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Kalau dalam jiwamu ada satu di antara 4 itu, cepat-cepat diperbaiki dan kalahkanlah. Jangan rakus, jangan males, jangan dikendalikan oleh ambisi, nafsu, dan jangan disetir oleh kemarahan. Ketika kalian punya 4 kualitas ini, hidupmu akan berat. Orang rakus itu tidak akan tenang. Kenapa? Dia selalu ingin lebih, sebanyak apapun yang sudah dia miliki. Kalau sudah wataknya tamak,
rakus, ya ingin nambah terus. Gajinya sudah besar, masih ingin naik terus. Dan tidak ada akhirnya, selalu ingin naik. Itu hidupmu tidak akan tenang. Yang kedua, males. Kalau ini nggak saya jelaskan karena kalian sudah pengalaman. Ya, jadi bagaimana indahnya bermalas-malasan. Jadi hati-hati, taklukkanlah. Karena kalau tidak kalian akan tergilas. Apalagi hari ini zaman itu geraknya cepat luar biasa. Jangan malas. Yang ketiga, ambisi nafsu. Kalau ini nggak perlu saya jelaskan. Orang ambisius, orang bernafsu itu pasti hidupnya juga tidak tenang. Dikejar oleh ambisi. Dan yang terakhir, kemarahan. Itu pasti. Jadi rakus, kemudian malas, kemudian nafsu, kemudian marah. Taklukkanlah ini. Dan jangan lakukan kejahatan baik ada orang lain maupun sendirian. Pak, saya itu sering bohong, tapi nggak ada orang kok Pak saya bohongnya. Nggak usah. Nggak, janganlah. Apapun kejahatan, apapun kejelekan, jangan dilakukan ada orang atau tidak. Kemudian, namun di atas semuanya, hargailah dirimu. Iya sih, kamu perangilah keragusan, kemalasan, nafsu, kemarahan, kejahatan. Kalau kamu punya kualitas-kualitas tadi, berjuanglah. Meskipun begitu, tetap hargai dirimu. Banyak orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, terlalu rendah memandang dirinya. Orang yang terlalu rendah memandang dirinya itu berarti dia tidak bersyukur dengan kenikmatan yang sedang dia raih. Jadi hargai dirimu. Iya sih, kamu itu kadang-kadang ada rakusnya, tapi kamu masih manusia yang berharga, punya nilai, punya martabat, punya harga diri kok. Iya, kamu punya kekurangan, malas, tapi kamu masih manusia, makhluk paling mulia di muka bumi, dan seterusnya. Jadi jangan tidak menghargai dirimu. Banyak orang yang selalu memarahi dirinya, tiap hari memarahi dirinya. Aku itu kok gini ya, sering dosa, sering dimarahi terus dirinya. Nggak, hargai juga dirimu. Oke, jadi manusia itu masih bisa berharap situasi apapun yang dihadapinya.